Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi, ya. Apa kabar adik-adik? Baik, shalom. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi ini lewat online ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah, di depan layar televisi atau HP ya adik-adik ya. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Sebelumnya kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Allah Bapa, Putra Roh Mari adik-adik, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun lewat online. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di sini sebagaimana kami ada, semua ini karena kemurahan, kasih Allah yang luar biasa. Kami mohon pimpinan-Mu, lindungan penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, lawat kami anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai nanti, hanya di dalam nama satu, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Mari adik-adik, kita naikkan pujian dan kita naikkan pujian. Dengar, dengar, Dia panggil nama saya. Tuhan sudah manggil kita untuk beribadah selanjutnya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya.
Kita kalau dipanggil Tuhan, kita harus menjawab, "Ya Tuhan." Apa yang Tuhan suruh, kita harus jawab, "Ya Tuhan, saya siap." Mari adik-adik, kita lanjutkan pujian. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kejar, saya kejar di jalan Adik-adik, kita kalau dipanggil Tuhan harus jawab ya. Dan mana-mana Tuhan panggil, kita bekerja di ladang Tuhan, ya adik. Nah adik-adik tahu enggak kalau Tuhan Yesus itu membuat mukjizat adik-adik ya. Ada 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Nah, kita naikkan pujian itu ya adik-adik ya. Kira-kira adik-adik bisa ya enggak? Ya, Tante Elis. Nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Bisa ya adik-adik ya? Bisa. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Kalau Yesus itu adalah pokok. Nah, kita naikkan pujian Yesus pokok. Yesus
Iya. Anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran ya adik-adik ya. Kalau adik-adik di rumah diperintah orang tua harus nurut, dan dipanggil orang tua harus dengar, apalagi dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita naikkan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kira-kira adik-adik bisa enggak ya? Bisa ya adik? Tante Alice ya? Bisa Tante. Anak sekolah minggu harus dengar-dengaran ya, harus dengar-dengaran. Yuk, kita naikkan lagi pujian ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, tiba saatnya adik-adik duduk yang manis. Adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Nanti Tante Elis yang akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tante, kita naikkan pujian ini sekali lagi ya Tante. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah banyak memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati guru yang akan bercerita buat kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Biarlah semuanya boleh mendengarkan cerita firman Tuhan ini dengan baik. Bahkan Engkau memberkati kami yang sudah memimpin pujian. Biarlah Tuhan Allah yang akan memberkati kami semua pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami dengan baik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, agar firman ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik semua sudah memuji Tuhan dan bersuka cita sebab Tuhan baik dan Tuhan sudah memberi kita yang terbaik, dan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Itu semuanya patut kita syukuri adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan pagi hari ini kepada kita, kepada adik-adik semuanya, supaya kita taat dan dengar-dengaran. Adik-adik masih ingat enggak dengan cerita yang minggu lalu sama siapa ya? Oh iya, sama Om Andri. Masih ingat apa yang diceritakan oleh Om Andri? Oh, ada yang masih ingat, nanti adik-adik bisa sebut satu persatu di rumahnya masing-masing. Pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan sedemikian hingga. Tapi sebelum itu kita ingat, kita cerita minggu yang lalu ya.
bagaimana seorang raja yang namanya Raja Amazia. Dia dipakai Tuhan apa melakukan yang jahat di mata Tuhan ya adik-adik? Oh iya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga membawa bangsa Israel ini dihukum sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel dia harus dibuang ke Babel. Dia ditawan. Terus apalagi dia dipekerjakan tanpa digaji. Itu yang dilakukan oleh bangsa Babel kepada bangsa Israel. Kenapa? Apakah Tuhan tidak peduli? Ternyata tidak, karena bangsa Israel ini dia tidak taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh rajanya, sehingga bangsa Israel ini menerima hukuman. Dan ketika itu, ketika bangsa Israel ini sudah mengalami masa-masa yang terjepit, mengalami masa sukar seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nenek moyangnya dulu pernah di tanah Mesir, dia dihukum Tuhan. Sampai akhirnya tibalah seorang raja di Babel yang namanya, yuk kita buka dalam kitab Esra pasal 1. Nah, siapa rajanya? Rajanya adalah Raja Kores. Raja Kores ini dipakai oleh Tuhan. Ternyata orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa dipakai oleh Tuhan. Iya, Raja Kores ini dikasih apa? Dikasih roh belas kasihan supaya apa? Supaya bangsa Israel ini bisa pulang. Kemana? Ke Yerusalem. Kenapa? Pada saat bangsa Israel ini sudah dikalahkan sama Babel, ditawan semuanya, orang-orang yang pinter, terus orang-orang yang kuat, orang-orang yang masih muda ditawan semuanya, dibawa ke Babel. Nah, melalui Raja Kores ini bangsa Israel boleh pulang. Dia katakan apa? Seluruh penduduk Israel, kamu, saya beri kesempatan untuk pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun tembok yang sudah roboh. Dan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan Allah semesta langit sudah memberikan aku seluruh kekuasaan. Saat ini saya mau berbaik hati, membawa kamu ke tanahmu kembali, supaya kamu menjadi orang merdeka. Oh siap. Dan dipilih, silakan dipilih pimpinanmu. Silakan salah satu memimpin supaya bangsa Israel ini keluar dari tanah Babel menuju ke Yerusalem. Itu yang terjadi pada saat zaman Raja Kores. Nah, Raja Kores ini mengizinkan semua bangsa Israel. Nanti adik-adik baca tugasnya di kitab Esra, siapa saja orang-orang yang sudah pulang dari Yerusalem. Di situ di pasal 2 kitab Esra, di situ ada seluruh nama-nama bangsa Israel yang pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok. Nah, tugas utamanya bangsa Israel ini adalah dia membangun temboknya kembali yang sudah roboh, yang sudah dihancurkan pada saat itu, dan juga membangun kembali rumah Tuhan yang sudah dibakar pada saat zaman dulu ketika bangsa Israel dikalahkan. Nah, tugasnya itu ya, ada 2 tugas yang harus dilakukan. Tapi kamu juga harus tahu, nanti kalau sudah selesai, kamu harus beribadah. Kamu harus beribadah kepada Tuhanmu. Karena orang-orang sudah tahu bagaimana Tuhanmu itu berlaku ketika kamu di tanah Mesir. Jangan sampai nanti
bangsaku Babel ini juga dihukum sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lah, itulah yang dilakukan oleh Raja Kores, menyuruh bangsa Israel. Lah, pada saat itu ada 2 orang yang namanya adalah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak. Itu yang dipakai oleh Tuhan untuk pulang terlebih dahulu ke Yerusalem. Dia dan seluruh penduduk Yerusalem yang sudah pulang di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua, dia bangun. Mereka bekerja keras. Mereka pagi, siang, sore membangun kembali tembok-tembok. Yang lubang-lubang mungkin pada saat itu tidak semuanya rubuh, tapi ada sebagian dibangun kembali. 1 sisi, 2, 3, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan sudah mulai kelihatan. Ternyata adik-adik, yang dilakukan oleh Yosua dan Zerubabel dilihat orang, bangsa Israel sudah mulai dipulihkan ini. Jangan-jangan nanti bangsa Israel ini balas dendam kepada saya. Untuk itu saya harus mengadukan ke raja. Siapa tahu nanti raja berubah pikiran. Ternyata betul apa yang dilakukan Zerubabel dan Yesua tidak disukai orang. Akhirnya apa? Diajukan itu semuanya. Dia diganggu supaya tembok Yerusalem ini dan rumah Tuhan ini tidak segera selesai. Dia diganggu, diperangi, diolok-olok, menjadi melemahkan seluruh umat Israel ini. Harapannya apa? Harapannya rumah Tuhan sama temboknya ini tidak selesai. Nah, suatu saat ketika itu terjadi, apa yang dilakukan dia ketika dia melapor kepada Raja Persia ini. Raja Persia ini dia mencari, mungkin masih ada arsip-arsip yang dulu. Dia cari. Iya, ketemu. Akhirnya apa? Ketika dibaca, iya, ternyata Raja Kores ini yang menyuruh untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ketika dilihatnya itu, raja yang berikutnya ini dia pun mengambil inisiatif yang sama. Kamu harus menyelesaikan pembangunan tembok dan pembangunan rumah Allah, supaya kamu bisa beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ternyata orang-orang yang tidak suka tadi menjadi malu. Ternyata ada suratnya resmi. Lah, Raja Babel yang berikutnya ini pun juga memberi surat resmi, dibuatkan maklumat kepada seluruh bangsa Israel yang masih ada di Babel. Kamu harus segera pulang untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan pembangunan tembok Yerusalem, supaya cepat selesai, kamu segera cepat beribadah. Dan kamu Esra yang kamu adalah ahli kitab, kamu yang tahu paham tentang ibadah, kamu saya beri tugas untuk menyelenggarakan kebaktian, supaya pada saat rumah Tuhan itu sudah selesai, kamu bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan Allahmu yang sudah memberikan kamu kekuatan sampai akhirnya, sampai hari ini engkau masih diberikan kekuatan. Dan kamu juga harus berdoa buat bangsa kami Babel, supaya kami tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Dia bikin surat dan ditugaskanlah seorang yang namanya Esra. Dia adalah ahli kitab.
Dia ditugaskan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu Ezra dia sudah mempersiapkan diri, dia bersama dengan mungkin masih ada beberapa orang dilihatnya, kanan kiri, ternyata masih ada bangsa Israel yang belum pulang. Nanti kita sama-sama pulang. Kita akan menyelenggarakan sebuah kebaktian, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita masih memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada hati seorang Raja Kores ini untuk kita bisa pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, itulah yang terjadi oleh Bapak Ezra. Yuk kita buka dalam kitab Ezra yang ketiga ayat yang ke-11. Om bacakan ya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Lah, itulah yang terjadi ketika rumah Tuhan ini sudah mulai diletakkan dan sudah bisa diselesaikan. Mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita adik-adik? Kapan kita bisa sama seperti bangsa Israel ini ya? Kapan kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa beribadah langsung? Apakah nanti ketika kita bisa diberi kesempatan untuk bisa beribadah, apakah kita masih malas-malesan? Apakah kita masih juga ogah-ogahan? Ataukah kita masih om males kan sudah 1 tahun om kita tidak pernah bertemu, mending ibadah di rumah aja om. Kenapa? Kan bisa sambil tidur-tiduran, kan tidak dilihat om sama om dan tante, kan tidak lihat. Tapi bangsa Israel tidak lakukan itu. Bangsa Israel ketika diberi kesempatan sama Tuhan, dia memuji, dia katakan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya itu tidak pernah berubah. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nanti om juga rindu kita bisa sama-sama bertemu lagi. Ketika kita bisa bertemu itu, kita bisa memuji Tuhan dengan sekuat tenaganya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Nah, Bapak Israel ini ketika dia sudah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, apa yang dilakukan? Nanti tugasnya adik-adik semua baca kitab Ezra pasal yang ke-7. Nah, Ezra diberi kesempatan untuk membawa bangsa Israel untuk memuji dan permuliakan Tuhan. Ketika itu apa yang dilakukan? Ketika pertama kali ibadah dilakukan, ternyata antusiasnya luar biasa. Bangsa Israel yang dia duduk, tiba-tiba dia berduyun-duyun, 1, 2, 3, 4, 5. Seluruh bangsa Israel dia ke rumah Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Ada yang menangis. Tuhan itu baik. Ada yang bersuka cita, girang loncat-loncat. Ternyata saya masih bisa memuji Tuhan. Ternyata Tuhan masih baik. Dan sampai akhirnya Ezra ini diberi kesempatan. Dia berlutut. Dan dia katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa kembali ke Yerusalem. Masih Engkau beri kesempatan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Engkau memulihkan keadaan kami.
Engkau masih baik walaupun kami sudah berdosa terhadap Engkau Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang dilakukan oleh Isra. Dia berlutut berdoa. Dia meminta ampun. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena pelanggaran yang sudah dilakukan mungkin nenek moyangnya. Termasuk Raja Sedekia yang sudah membawa bangsa Israel ini keluar dari Yerusalem karena pelanggarannya itu. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan sampai hari ini pun kebaikan Tuhan Yesus masih ada di dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kekuatan. Kita masih diberi anugerah yang luar biasa. Untuk itu, adik-adik semuanya, kita belajar seperti Esra ini yang dipakai Tuhan untuk meminta pengampunan kepada bangsa kita supaya kita segera dipulihkan, segera kita mungkin bisa beribadah kembali dengan normal, dan kita segera membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, ketika Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bisa beribadah, walaupun lewat streaming, tapi kita harus antusias untuk memuji Tuhan. Siap? Siap adik-adik? Siap? Om tunggu. Kesempatan pertama, apakah kita sama seperti bangsa Israel tadi yang mungkin menangis, yang bergirang bersuka cita? Pagi hari ini, melalui firman Tuhan, melalui tokoh seorang Esra ini, kita boleh menjadi anak-anak yang setia. Amin. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau masih baik di dalam kehidupan kami. Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau masih menjaga kehidupan kami. Dan Engkau berikan kami kesehatan. Itu semuanya karena anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan Yesus, berikan kami kesempatan untuk bisa kami sama-sama beribadah secara langsung kembali. Ambil setiap virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami bisa antusias untuk memuji, mengagungkan Engkau. Tapi sebelum itu semuanya Engkau ambil, berikan kami kasih karunia-Mu, dan berikan kami antusias walaupun kami beribadah tidak secara langsung, sehingga kami boleh memiliki sikap yang benar di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami siap untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan kabar firman Tuhan toh. Nah kita naikkan sekali lagi ya ini adik-adik ya. Adik-adik sudah mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kita naikkan pujian anak sekolah minggu lagi adik-adik ya.